Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-6 Jawa Timur dalam tugas koneksi antar materi modul 138 dengan topik visi guru penggerak. Yang akan dibahas dalam koneksi antar materi kali ini adalah refleksi dan kaitan pemahaman antara modul 11, modul 12 dan modul 13. Presentasi ini dipersembahkan oleh saya, Felicia Dewi Sulistiawati, calon guru penggerak Jawa Timur angkatan ke-6 kelas 39 dari Kota Blitar, dengan fasilitator Ibu Rofiatul Mayasari dan pengajar praktik Bapak Arif Budi Santosa. Yang akan dibahas dalam presentasi keterkaitan antar materi kali ini adalah setelah membuat visi guru penggerak, apa kaitannya antara modul 1 yakni filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, berikutnya kaitan antara visi guru penggerak dengan modul 2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak yang dipelajari pada modul 3 tentang visi guru penggerak menggunakan inquiry apresiatif tahapan baca. Untuk itu, saya akan mencoba menyampaikan satu persatu yang saya pahami. Saya mulai dengan keterkaitan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari pada modul 11 dengan visi guru penggerak yang saat ini saya pelajari pada modul 13. Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan menyampaikan tentang tujuan pendidikan, yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Sementara dalam modul 13 visi guru penggerak, kaitannya adalah dalam merumuskan visi sebagai seorang guru penggerak, saya harus fokus dan berpihak pada murid, sehingga pembelajaran yang akan saya kembangkan harus diberikan sesuai dengan potensi dan kodrat yang dimiliki oleh siswa saya. Selanjutnya, keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak yang dipelajari pada modul 12 dengan visi guru penggerak yang ada pada modul 13. Nilai guru penggerak ada 5, yaitu yang pertama berpihak kepada murid, yang kedua mandiri, ketiga reflektif, keempat kolaboratif, dan yang kelima adalah inovatif. Selanjutnya, dari nilai yang dipelajari, seorang guru penggerak harus dapat mengimplementasikan dalam perannya sebagai guru penggerak, antara lain menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan siswa atau murid, mendorong kolaborasi, baik itu kolaborasi dengan rekan guru maupun kolaborasi dengan siswa, orang tua, dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah menjadi coach atau contoh yang mampu menggerakkan komunitas praktisi. Dari nilai dan peran guru penggerak yang telah dipelajari, kemudian menjadi dasar untuk merumuskan visi. Visi guru penggerak yang dirumuskan harus mampu mencerminkan nilai dan peran seorang guru penggerak untuk dapat melakukan perubahan yang lebih baik dalam mewujudkan siswa yang memiliki profil belajar Pancasila. Dari apa yang telah dijelaskan, maka keterkaitan antara materi modul 11, modul 12, dan modul 13 yang saya pelajari adalah seorang guru penggerak yang akan menjadi pemimpin pembelajaran tentunya perlu memiliki dan meningkatkan nilai-nilai yang dibutuhkan. Dalam hal ini adalah nilai-nilai guru penggerak 5 tadi, untuk dapat menerapkan perannya sebagai seorang guru penggerak dalam komunitas tempat dia bekerja. Sehingga visi yang telah dirumuskan
dapat mengacu pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut dapat diwujudkan. Visi yang telah dirumuskan tersebut perlu direncanakan secara sistematis, terukur, dan dapat direalisasikan secara konkret agar dapat mencapai perubahan pendidikan yang optimal. Untuk itulah, diperlukan rancangan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan yang disebut dengan inkuili apresiatif dengan menggunakan tahapan Bagja. Kesimpulan keterkaitan antar materi adalah dengan mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, seorang guru penggerak memahami tujuan dari pendidikan, yakni untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, seorang guru penggerak harus memahami nilai dan perannya sebagai guru penggerak, yakni dalam hal ini yang saya ambil adalah berpihak pada murid, mandiri dan inovatif. Perannya adalah menjadi pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid. Dari filosofi pendidikan dan nilai dan peran guru penggerak yang telah dipahami, maka saya dapat merumuskan visi guru penggerak dengan menerapkan paradigma inkuili apresiatif menggunakan tahapan Bagja untuk merumuskan manajemen perubahan yang lebih baik dalam mewujudkan kepemimpinan murid. Dari tahapan-tahapan tersebut, saya kemudian dapat merumuskan visi guru penggerak saya, yaitu mencetak siswa menjadi wirausahawan kreatif yang tanggap terhadap teknologi dan berbudi pekerti yang luhur. Dari rumusan visi guru penggerak tersebut, saya kemudian menyusun prakarsa perubahan diri, yaitu menguatkan karakter kewirausahaan sesuai dengan kompetensi siswa sebagai pribadi yang berakhlak mulia, mandiri, bijak memanfaatkan teknologi, dan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Adapun rancangan strategi perubahan tahapan Bagja yang saya gunakan untuk mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki agar dapat mengimplementasikan visi yang telah saya rumuskan adalah: kekuatan pertama adalah siswa, yang kedua adalah rekan guru dan karyawan, yang ketiga adalah kepala sekolah dan stakeholder, yang keempat adalah orang tua dan masyarakat, yang kelima adalah sarana prasarana yang ada di sekolah, dan yang terakhir adalah tempat atau lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan Bagja yang diawali dengan membuat pertanyaan utama atau define. Dari pertanyaan yang muncul, saya kemudian merumuskan tindakan. Yang pertama adalah mengadakan sharing dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk bertukar pikiran terkait penguatan karakter kewirausahaan. Kemudian saya mencari literatur dan referensi terkait penanaman karakter kewirausahaan pada siswa. Langkah selanjutnya adalah menetapkan orang atau komunitas yang akan dilibatkan dalam kegiatan untuk berbagi pengalaman positif dan memberikan motivasi penguatan karakter kewirausahaan kepada siswa. Tahapan selanjutnya adalah ambil pelajaran atau discover. Dan tahapan Bagja kedua ini memunculkan beberapa pertanyaan yang kemudian saya jadikan acuan untuk mengambil tindakan. Dalam tahap ambil pelajaran ini, yang pertama adalah menggali pengalaman atau pengetahuan siswa dalam berwirausaha. Yang kedua, mencari informasi dan mengumpulkan informasi tersebut dalam satu daftar nama orang atau komunitas yang sudah pernah melakukan aksi nyata dalam kegiatan kewirausahaan melalui wawancara maupun studi literasi. Yang ketiga adalah membuat catatan kekuatan-kekuatan positif yang ada pada guru, siswa atau alumni, orang tua dan masyarakat sekitar yang telah mewujudkan aksi nyata kegiatan berwirausaha. Dari tahapan ambil pelajaran ini, tahapan selanjutnya adalah
gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang muncul dari gali mimpi tersebut saya jadikan sebagai acuan untuk mengambil tindakan yang saya rencanakan. Yang pertama, membuat deskripsi hal-hal positif dan perasaan siswa yang akan muncul dalam kegiatan penguatan karakter kewirausahaan pada siswa. Berikutnya adalah membuat gambaran masa depan siswa setelah mereka belajar berwirausaha, sampai pada pemahaman siswa bahwa berwirausaha dapat memberikan keuntungan secara finansial. Berikutnya, membuat gambaran masa depan. Bagaimana siswa dapat mengembangkan kegiatan wirausaha berdasarkan budaya lingkungan untuk kemandirian ekonomi secara jujur dan berkarakter Pancasila. Setelah menggali mimpi, saya kemudian menjabarkan rencana dengan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, mengajak siswa untuk merumuskan dan membuat kesepakatan bersama tentang kegiatan berwirausaha sederhana, namun bisa dilakukan setiap hari oleh siswa. Selanjutnya, misalnya membuat produk makanan secara mandiri yang dapat dijual di lingkungan sekolah. Tindakan selanjutnya adalah merencanakan kegiatan rutin yang berhubungan dengan kewirausahaan. Misalnya mengadakan kantin kejujuran di setiap kelas, yang mana penjualan produk pada kantin kejujuran akan dilakukan secara bergantian oleh semua siswa dalam kelas tersebut. Yang ketiga, merencanakan bersama-sama dengan siswa kegiatan kewirausahaan dalam skala yang lebih besar. Misalnya, mengadakan gelar karya produk atau jasa siswa SMK 2 Blitar dengan mengundang orang tua murid, masyarakat, dan pihak UMKM. Tahapan bagja yang terakhir adalah mengatur eksekusi. Dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, kemudian saya mengatur tindakan yang akan saya lakukan, yakni menyusun tim kerja yang terdiri dari guru, siswa, dan orang tua berdasarkan daftar nama yang telah dibuat pada tahap ambil pelajaran. Selanjutnya, membuat deskripsi tugas tim kerja tiap-tiap bidang tugas. Dan yang terakhir adalah membuat program kegiatan harian maupun rutin dan kondisional yang mencakup penjelasan tentang program kegiatan, waktu pelaksanaan, penanggung jawab, pelaksana dalam kelompok-kelompok kecil, target kegiatan, dan masa untuk mencapai target. Yang terakhir adalah membuat laporan dan refleksi dari setiap kegiatan yang dilakukan. Dampak nyata pada siswa yang dapat saya ambil adalah berkembangnya potensi bakat dan minat siswa melalui pembelajaran yang berpihak pada murid dan yang menuntun siswa. Siswa memperoleh pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan kodratnya. Dan yang terakhir adalah terwujudnya siswa yang kompeten, yang berbudi pekerti luhur, berjiwa wirausaha, kreatif, dan tanggap teknologi. Strategi perubahan yang saya rencanakan untuk menerapkan misi tersebut adalah: satu, melakukan perubahan mulai dari diri saya sendiri. Berikutnya adalah meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru dengan terus belajar, melakukan sharing, dan studi literasi. Selanjutnya, memberikan praktik baik kepada rekan sejawat maupun lingkungan kerja saya yang dapat menggerakkan orang lain untuk berubah menjadi lebih baik. Selanjutnya, menerapkan manajemen perubahan positif dengan ia dan tahapan bagja yang telah saya susun. Selanjutnya, menjadi guru yang reflektif dalam melaksanakan perannya sebagai guru penggerak. Dan yang terakhir adalah melakukan kolaborasi dengan semua pihak dalam melaksanakan atau menerapkan perubahan untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Demikian adalah koneksi materi modul 1-3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam dari saya, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.